Welcome to IJ Channel. Bertemu lagi dengan saya Imam. Oke, saya Karin. Oke, aku mau tahu nih, kita sebelumnya Imam sama Dita udah ngobrolin apa nih di episode sebelumnya? Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari Zero Trust. Oke, kalau gitu di episode sekarang kita akan bahas perbedaan apa itu Zero Trust dan apa itu teknologi sebelumnya yaitu VPN. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum perbedaan antara Zero Trust dengan VPN? Kalau udah pada tahu, komen di bawah ya. Oke, teman-teman semua udah pada tahu kan kalau keamanan jaringan IT ini udah jadi kebutuhan yang primer dalam dunia bisnis. Nah, keberadaan dari jaringan IT yang aman itu udah bisa menjadi jaminan kalau perusahaan ini bakalan menyediakan layanan yang lebih secure dan juga nyaman. Betul nggak? Oke, berarti sekarang kita juga udah sadar dong kalau misalnya kebutuhan IT security ini menjamur karena apa? Karena kebutuhan dari culture perusahaan itu sekarang kerjanya udah remote working, udah work from anywhere, pakai koneksi di mana-mana. Betul nggak teman-teman? Berkaitan dengan kebutuhan dari remote work, perusahaan memiliki banyak opsi untuk pemilihan sistem keamanan, mulai dari yang konvensional sampai dengan yang paling baru. Nah, dari yang paling baru itu sendiri, sistem keamanan ini salah satunya adalah Zero Trust. Jadi, apa itu VPN? Kalian pasti udah nggak asing kan dengan VPN, tapi kalian tahu nggak fungsi sebenarnya dari VPN itu apa? Ya, jadi VPN itu sering digunakan oleh pelaku bisnis. Layanan ini digunakan untuk mendapatkan koneksi yang lebih aman dan juga private. Kenapa aku bisa? Karena VPN ini menggunakan server khusus untuk VPN, seperti itu. Jadi bedanya dengan ZTNA itu apa, Kak? Oke, jadi kalau misalnya ZTNA, perbedaan yang paling kentaranya itu dia membutuhkan autentikasi yang berlayer-layer atau ganda gitu. Baru dia bisa terkoneksi. Kalau misalnya VPN, dia cukup login sekali, pakai password, udah langsung dia terkoneksi, kayak gitu. Oh, jadi ZTNA ini pasti lebih aman ya? Iya dong. Jadi kalau misalnya secara keamanan apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, ya ZTNA memang dia lebih menjamin ya. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan masyarakat yang lebih pribadi, biasanya VPN itu lebih mengakomodir kayak gitu. Wah, berarti ZTNA ini memang sangat cocok untuk organisasi atau korporasi dengan ukuran skala menengah ke besar ya, karena memiliki fitur yang sangat terorganisir secara baik dan juga aman. Ya, jadi VPN itu metode atau cara kerjanya pertama nih, dia menyembunyikan IP. IP yang dipakai sama kita itu dia sembunyikan. Terus udah gitu, data yang diakses dia enkripsi. Nah, setelah itu kan dia pakai koneksi nih. Koneksinya dia bypass. Nah, maka dari itu dia cocok untuk remote working, kemudian cocok juga untuk sharing-sharing data seperti itu. Nah, tapi VPN ini ada kekurangannya. Apa tuh? Oke, yang pertama, jadi VPN ini koneksinya itu berbentuk tunnel. Kalau misalnya tunnel ini ketahuan sama hacker atau ketemu gitu, nah ini gampang diretasnya. Kemudian selanjutnya dia itu banyak yang gratis ya servisnya, dia tinggal download aja tuh aplikasinya, tapi keamanannya juga nggak terjamin kayak gitu, dia cuma bisa nge-bypass koneksi aja. Kalau misalnya butuh koneksi yang lebih terjamin, lebih aman, ya harganya mahal kayak gitu. Terus VPN ini kan menggunakan pihak ketiga ya, atau penyedia penyedia server VPN. Nah, kalau misalnya karena ada proses di back-endnya mereka, jadi kadang-kadang performa itu suka jadi menurun juga gitu, performa koneksinya ya. Nah, terus selanjutnya device yang digunakan itu harus sangat mumpuni gitu, harus high spec. Karena kalau pakai device yang low speknya atau misalnya kayak device tablet laptop kayak gitu, nah itu nanti dia nggak maksimal hasilnya. Terus, dia juga teknologinya udah lama ya, udah kuno gitu lah. Jadi kurang canggih lah gitu, seperti itu sih. Kalau gitu berarti pembatasan akses dan keamanan data di ZTNA itu lebih aman dong? Ya pastilah,
fiturnya juga lebih banyak. Kita list nih fiturnya. Apa aja coba fiturnya? Oke. Nih, ada enkripsi sama backupnya itu otomatis. Oke. Terus udah gitu pengawasannya juga itu lebih ketat karena ada admin kan. Oke. Terus udah gitu verifikasinya juga dia rutin. Terus ada pengamanan MFA atau multi-factor authentication. Nah itu juga menggunakan banyak metode. Wah, Nih mantap banget. ada kayak biometrik, terus ada kode-kode unik gitu. Terus masih banyak lah. Terus ada lagi nih, dia fleksibel karena dia lebih menyesuaikan ke kebutuhan company. Jadi bisa di adjust gitu loh. Oke. Wih, dengan fitur yang sangat lengkap ini mungkin banyak pihak yang terlibat ya, dengan scope yang cukup luas. Manajemen aplikasinya memang cukup rumit ya, tapi itu balik lagi tergantung dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Tapi yang pasti jauh lebih baik, aman, dan terjamin. Tunggu dulu, udah tahu belum? Di Amerika itu ada policy wajib atau kayak aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk menggunakan security ZTNA tau? Wah, emang ada apa di Amerika? Nah, penasaran kan? Nah, kita nanti bahas di episode selanjutnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe di channel IIJ. Yes!